dengan Tante Vita. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita akan berdoa. Ayo semua tutup mata. Ya, sikap doa ya. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami saat ini. Kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Biar Tuhan mengurapi kami semua, urapi pendengaran anak-anak, supaya firman Tuhan mereka boleh dengarkan, boleh mereka pahami, bahkan mereka boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Berkati guru sekolah minggu hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada saat ini. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tiupan angin yang kencang. Lalu lidah-lidah api bermunculan di atas kepala semua orang dalam ruangan itu. Roh Tuhan datang. Dan semua orang mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Inilah hadiah dari surga yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya. Murid-murid Yesus sangat senang. Roh Tuhan datang untuk hidup bersama mereka dan menolong mereka. Nah, puji Tuhan adik-adik, saat ini ya, kalau beberapa waktu yang lalu Tante Vita pernah cerita tentang ada 7 perkataan Tuhan Yesus ya, tapi hanya 1 yang Tante Vita sampaikan. Dan saat ini ya, kalau kemarin Tuhan Yesus kita sudah merayakan hari kematian, lalu kebangkitan ya, lalu Tuhan Yesus sudah naik ke surga, kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Dia menjanjikan sesuatu. Kira-kira ada yang tahu tidak apa yang Tuhan Yesus janjikan waktu Tuhan Yesus naik ke surga? Ada yang tahu? Oke, nanti kita mau katakan pada saat ini ya. Nah, waktu Tuhan Yesus naik ke surga, Dia berkata begini, Aku akan memberikan seorang penolong yang lain. Ya, jadi waktu Tuhan Yesus naik ke surga, Dia bilang sama murid-muridnya, ketika aku naik ke surga, aku akan memberikan seorang penolong yang lain. Ada yang tahu? Apa? Siapa? Yaitu Roh Kudus. Nah, jadi waktu Tuhan Yesus naik ke surga, Dia menjanjikan seorang penolong yang lain. Nah, apa yang menjadi fungsi Roh Kudus ketika Tuhan Yesus tidak bersama-sama lagi dengan murid-muridnya? Ya, Dia berikan seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Makanya biasanya kan Papi Hezki bilang ya, harus kita penuh dengan Roh Kudus. Dalam khotbahnya ya, dianjurkan semua jemaat, bahkan kita semua harus dipenuhkan dengan Roh Kudus. Kalau kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, maka kita akan punya kuasa. Tetapi kalau kita tidak punya Roh Kudus, tidak dipenuhkan dengan Roh Kudus, kita tidak akan punya kuasa apa-apa. Jadi waktu kita dengarkan firman Tuhan ya, dengar begitu saja. Jadi waktu kita mungkin kita melayani, kalau tidak punya Roh Kudus, kita tidak punya kuasa. Makanya dalam Kisah Para Rasul, coba semua buka Alkitabnya, ayo. Kisah Para Rasul ya, Kisah Rasul pasal yang pertama. Kisah Rasul pasal yang pertama. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8 ya. Nanti kita bacakan ya, Kisah Rasul pasal yang pertama 8 berkata begini, tetapi kamu akan menerima kuasa. Apa dikatakan? Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi kalau Roh Kudus turun atas kita, artinya kalau kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, maka kita akan punya kuasa. Ya, baik anak-anak kecil ya, terus orang-orang dewasa, mama papa, kakak adik, semuanya kalau kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, maka kita akan punya kuasa. Untuk apa kuasa itu? Kuasa kita miliki ketika kita berdoa. Mungkin mama yang sakit, papa yang sakit, opa sakit. Waktu kita berdoa dengan sungguh-sungguh, kan kita sudah penuh Roh Kudus toh? Lalu sudah kita punya kuasa. Walau waktu kita berdoa dalam nama Yesus, sakit penyakit yang dialami oma opa, mama papa, kakak adik sembuh, maka akan sembuh. Lalu kalau kita punya kuasa, kita penuh dengan Roh Kudus, lalu kita punya kuasa. Waktu kita berdoa untuk orang-orang yang mungkin lagi susah hati, sedih, waktu kita berdoa dalam nama Yesus, segala susah hati, sedih hilang, lalu dia akan sukacita. Amin. Karena kita punya kuasa.
Jadi jangan pernah kita merasa bahwa walaupun kita kecil, saya hanya anak kecil, saya hanya anak sekolah minggu, lalu saya tidak punya kuasa. Tidak adik-adik. Tetapi waktu adik-adik berdoa sungguh-sungguh dengan kuasa Tuhan yang menyertai adik-adik, waktu doa orang sakit sembuh, waktu doa orang kerasukan setan sembuh orang itu, waktu berdoa untuk orang buta, tiba-tiba melihat seperti Tuhan Yesus. Adik-adik percaya? Percaya, pasti harus percaya. Kenapa? Karena Tuhan sudah berjanji kalau Roh Kudus turun atas kita semua, kita akan punya kuasa. Kuasa untuk kita pakai apa? Untuk melayani Tuhan, untuk kita berdoa, untuk kita pergi membantu orang, ya. Kita bantu orang, kita harus punya kuasa, ya. Oke. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, ya, supaya kita penuh dengan Roh Kudus. Sekarang bagaimana caranya kita penuh dengan Roh Kudus? Bagaimana caranya? Harus berdoa, minta sama Tuhan Yesus, penuhkan saya dengan Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus, supaya Roh Kudus itu akan selalu menolong. Karena fungsi Roh Kudus pertama menjadi penolong kita. Waktu kita ketakutan, waktu sedih, ada Roh Kudus menghibur kita. Waktu ku takut, ada Roh Kudus memberikan keberanian kepada kita. Waktu kita lagi berduka cita, ada Roh Kudus yang datang menguatkan kita, menghibur kita. Itulah fungsi Roh Kudus. Makanya kita harus penuh dengan Roh Kudus. Nah, bagaimana kita supaya kita bisa penuh Roh Kudus? Kita harus berdoa sama Tuhan. Bagaimana kita tahu kita penuh dengan Roh Kudus? Bagaimana adik-adik bisa tahu adik-adik ada Roh Kudus di hidupmu? Waktu kita mulai berubah. Roh Kudus merubah hidup kita, ya kan? Roh Kudus merubah hidup kita. Tadinya mungkin kita nakal, jadi tidak nakal lagi. Lalu tadinya kita suka nangis, suka marah-marah sama mama, kita berubah. Karena ada Roh Kudus yang merubah kita. Kita jadi anak yang manis, anak yang pintar, dengar-dengaran kepada mama papa, kepada orang tua, saudara-saudara. Kita menjadi berubah, ya. Yang tadinya kalau dikasih bangun malas, belum mama saya tidak mau bangun, masih ngantuk. Tiba-tiba dia sudah penuh dengan Roh Kudus nih, ya, sudah berubah hidupnya. Tiba-tiba anak sekolah minggu, waktu dibangunkan mama, wah pintar sekali, sudah berubah hidupnya. Dia tidak lagi marah-marah kalau dibangunkan, ya. Dan sebagainya, banyak hal lagi. Artinya kalau kita penuh dengan Roh Kudus, hidup kita berubah. Yang tidak baik menjadi baik, ya. Puji Tuhan. Nah, makanya kita harus tetap memiliki Roh Kudus, ya. Minta sama Tuhan Yesus supaya kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Nah, ketika kita penuh dengan Roh Kudus, kita akan menjadi anak-anak yang tadinya malas baca Alkitab, kita akan jadi rajin baca Alkitab. Tadinya kita malas berdoa, kita menjadi rajin berdoa. Tadi kita malas beribadah, cuma ibadah online, Bu Guru saya tidak mau cuma ibadah online. Tapi dia berubah, walaupun cuma ibadah online, tapi dia sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Itulah tanda-tanda anak-anak yang penuh dengan Roh Kudus, suka dengan yang namanya membaca firman, suka dengan yang namanya berdoa, suka dengan yang namanya bersekutu dengan Tuhan, memuliakan nama Tuhan, apalagi memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dengan memuji, mempersembahkan talenta yang Tuhan sudah berikan. Oke, puji Tuhan adik-adikku yang manis, yang dimana saja berada, saat ini kita sudah dengarkan firman Tuhan, bagaimana ketika kita diberi kuasa oleh Tuhan, ketika kita penuh dengan Roh Kudus, maka Tuhan berikan kita kuasa untuk mengalahkan iblis, kuasa untuk mengalahkan setan, ya, segala setan-setan yang ada, ya, di sekeliling kita, ya, yang suka mengganggu kita, kita kalahkan dengan kuasa Tuhan, kita kalahkan dengan kuasa Tuhan. Roh Kudus akan memberikan kita kekuatan yang baru ketika kita menghadapi segala penghalang-penghalang dalam hidup kita. Puji Tuhan adik-adik, kita sudah dengar firman Tuhan. Biar firman Tuhan pada saat ini akan tertanam di hati adik-adik. Adik-adik dipenuhkan dengan Roh Kudus, adik-adik penuh dengan kuasa, dan adik-adik bisa memakai kuasa yang Tuhan berikan itu dengan menghancurkan, mengalahkan musuh-musuh kita. Puji Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran-Mu pada saat ini, yang mengajarkan kepada anak-anak, mengajarkan kepada kami semua, supaya kami dipenuhkan dengan Roh Kudus. Karena ketika Roh Kudus turun atas kami, kami akan punya kuasa untuk kami mengalahkan
setiap masalah dalam hidup kami, setiap apapun yang ada diperhadapkan kepada kami bisa kalahkan dengan kuasa Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga, kami mengucap syukur, berkati anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Biar Tuhan meteraikan firman Tuhan dalam hidup mereka, sehingga mereka boleh mendengarkan, mereka boleh mengerti, memahami, mereka boleh mempraktekkan dalam kehidupan mereka setiap hari, sehingga firman Tuhan ini menjadi rema dalam hidup mereka, sehingga anak-anak sekolah minggu akan terjadi perubahan yang besar. Terima kasih banyak Bapa di surga, berkati orang-orang tua mereka yang mendidik mereka, berkati semua keluarga mereka, usaha pekerjaan diberkati oleh Tuhan. Kami mengucap syukur, kami sudah terima berkat-Mu dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom.